Keberhasilan Zhao Zeng dalam menghabisi Lei Haotian beserta grup anjing laut pembunuh telah membuat bos Lei sangat terkejut sekaligus takut pada Zhao Zeng. Hal itu pun membuatnya memutuskan untuk memberikan hak kepemilikan gedung Haiyang pada Zhao Zeng. Kini, sebagai bos serta pemilik dari gedung Haiyang, Zhao Zeng menyempatkan diri untuk menikmati suasana santai sebagaimana orang kaya yang semestinya. Hingga tiba-tiba, datanglah sebuah panggilan di handphonenya, yang ternyata itu adalah panggilan dari Si Han. Si Han mengatakan bahwa ia telah kembali dari latihannya, dan meminta Zhao Zeng kalau bisa agar menjemputnya di asosiasi penjinak monster, dan Zhao Zeng pun lalu meminta Si Han untuk menunggunya. Namun, tiba-tiba datanglah penasihat Qin mendekati Si Han. Setelah memuji Si Han atas perkembangannya, dirinya lalu mengajak Si Han makan bersama untuk merayakannya. Dan penasihat Qin pun lalu hanya mendapatkan jawaban pahit, dikarenakan Si Han sudah berencana akan pergi bersama dengan temannya. Tak selang lama kemudian, orang-orang di sekitar asosiasi penjinak monster sedang dikejutkan oleh sesuatu yang keren di udara, yang ternyata itu adalah Zhao Zeng yang telah sampai di tempat itu menggunakan jetpack-nya. Dengan setelan jas, serta membawa sebaket bunga, Zhao Zeng pun lalu mendarat dan bersimpuh di hadapan Si Han sembari memberikan seikat bunga itu pada Si Han. "Ini untukmu, karena menurutku ini sangatlah cocok denganmu." "Kenapa kau begini? Tapi aku suka bunganya." Zhao Zeng yang lalu menyadari dengan adanya penasihat Qin, dirinya pun lalu menyapanya, dan terjadilah kontak mata serius dengan aura persaingan yang kuat di antara mereka. Namun penasihat Qin yang sudah kalah start duluan, dirinya lalu pergi meninggalkan mereka sembari mengacungkan jari tengahnya pada Zhao Zeng. Singkat cerita, sampailah Zhao Zeng dan Si Han di gedung Haiyang. Para pelayan yang menyambut kedatangan mereka dengan memanggil nama Zhao Zeng dengan sebutan bos. Si Han pun lalu hanya berpikir bahwa Zhao Zeng telah menyewa gedung tersebut. Namun Zhao Zeng langsung memberitahukannya bahwa ia tidak menyewanya, melainkan karena memang gedung itu adalah miliknya. Dengan sebuah pemandangan dari atas gedung Haiyang, Zhao Zeng pun lalu mengajak Si Han untuk minum bersama. Meskipun sebenarnya Zhao Zeng sangatlah gugup, namun bagi Si Han, Zhao Zeng hanya terlihat sangatlah lucu. Hanya saja, setelah meminum beberapa gelas, Zhao Zeng pun mulai mabuk dan bicaranya mulai semakin sulit dikendalikan. Hingga pada akhirnya, dirinya pun mengatakan sesuatu pada Si Han. "Si Han, aku mau kau menjadi pendamping dari pemilik gedung ini." Dan Zhao Zeng pun langsung tak sadarkan diri. Dan Si Han yang mendengar hal itu pun lalu hanya tersipu malu, sembari mengatakan, "Dasar bodoh, kalau aku tak menyukaimu, siapa juga yang mau datang kemari?" Pagi harinya, di asosiasi penjinak monster, karena peristiwa semalam, membuat pagi harinya Si Han menjadi lebih bersemangat dan ia juga terlihat sangatlah ceria. Sedangkan Zhao Zeng yang baru saja terbangun dari tidurnya, dirinya lalu mencoba mengingat-ingat kembali apa yang telah ia katakan pada Si Han. Hingga di saat dirinya melihat secari kertas berisikan pesan dari Si Han, dengan tulisan "Oke", disertai gambar hati di sampingnya, dirinya pun mulai teringat kembali dengan apa yang telah ia katakan pada Si Han, dan dirinya baru tersadar mengenai bagaimana bisa ia mengatakan hal itu padanya. Tiba-tiba datanglah sebuah panggilan yang membuat Zhao Zeng cukup terkejut, karena ternyata itu adalah panggilan dari Shen Junhang. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke gedung Departemen Senjata. Itu adalah gedung yang dimiliki Shen Junhang. Setibanya Zhao Zeng di tempat itu, Shen Junhang pun lalu menanyakan pada Zhao Zeng mengenai rumor yang mengatakan bahwa gedung Haiyang kini dimiliki Zhao Zeng. Zhao Zeng yang lalu menjawab bahwa saudara Shen sangat cepat dalam mengumpulkan informasi. Dirinya juga mengatakan apa mungkin saudara Shen tertarik pada gedung tersebut. Namun, bagi Shen Junhang, gedung Haiyang hanyalah menghasilkan keuntungan yang sedikit baginya. Sedangkan jika ingin bertahan di Burial Area, saudara Shen menganjurkan Zhao Zeng untuk memanjat lebih tinggi lagi agar juga mendapatkan kewenangan yang lebih tinggi juga. Dan dirinya pun lalu menantang Zhao Zeng, apakah Zhao Zeng sudah siap untuk melakukan hal itu sekarang. Saudara Shen memberitahukan bahwa di Burial Area terdapat beberapa tingkatan kewenangan. Jadi dengan tingkat Zhao Zeng saat ini, kemungkinan itu akan membuat Zhao Zeng kesulitan dalam mempertahankan asetnya. Oleh karena itu, untuk permulaannya, saudara Shen lalu memberikan kewenangan tingkat A pada Zhao Zeng,
Zhao Zeng yang cukup tidak puas dengan tingkatan tersebut. Saudara Shen lalu mengingatkan Zhao Zeng untuk tidak terlalu tamak, dikarenakan untuk saat ini, orang yang memiliki kewenangan tingkat S hanya ada 3 orang, termasuk Shen Junhang sendiri. Mulai hari ini, informasi mengenai Zhao Zeng tidak bisa dilihat oleh sembarang orang, dan hanya seseorang yang memiliki kewenangan tingkat S saja yang bisa melihatnya. Dan setelah mengetahui bahwa kode kewenangan Zhao Zeng adalah A077, Saudara Shen lalu mengucapkan selamat kepada Zhao Zeng dikarenakan Zhao Zeng kini menjadi seniman bela diri termuda dan juga seniman bela diri dengan tingkat yang paling rendah yang telah mencapai tingkat A. Shen Junhang lalu mengingatkan Zhao Zeng mengenai misinya, yang mana tim 7 saat ini sedang kekurangan 1 orang, jadi diharapkan Zhao Zeng dapat bergabung untuk mengisi kekurangan tersebut. Meskipun sebenarnya Zhao Zeng merasa hal tersebut sudah direncanakan oleh saudara Shen, namun pada akhirnya ia tetap saja menyetujui tawaran misi tersebut. Tak selang lama setelah Zhao Zeng pergi, muncullah sebuah panggilan video yang mempertanyakan keputusannya saudara Shen, dan Shen Junhang pun menjawab bahwa dirinya sangatlah yakin dengan penilaiannya. Dan dirinya juga hanya bisa berharap agar Zhao Zeng bisa terus berkembang, karena jika tidak, maka saudara Shen hanya akan menjadi bahan tertawaan. Tempat berpindah ke Hotel Mountain River yang berada di area 11, di tempat berkumpulnya tim 7. Terlihat tim 7 sedang melakukan pemeriksaan terakhir, dikarenakan dalam waktu 20 menit lagi mereka akan segera berangkat. Meskipun mereka masih mempertanyakan mengenai identitas Zhao Zeng sebenarnya, dikarenakan tiba-tiba markas besar mengirimkan seniman bela diri tingkat 7 untuk menggantikan rekannya yang sedang terluka. Beberapa di antara mereka bahkan ada yang berpikir bahwa Zhao Zeng itu memiliki koneksi dengan para petinggi dan membuat tim 7 agar dapat menjaganya. Namun, ada juga yang berpikir tidak peduli dengan siapa itu Zhao Zeng. Yang pasti, jika ternyata kemampuan bertarungnya mengecewakan, dirinya hanya akan menendangnya keluar. Pada akhirnya Zhao Zeng tiba di tempat itu, sembari memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ia datang untuk melapor. Orang-orang di tim 7 yang melihatnya pun sangatlah terkejut, dikarenakan Zhao Zeng terlihat seperti sedang akan jalan-jalan, tanpa menggunakan pakaian yang layak serta hanya memakai senjata jarak dekat. Namun dikarenakan waktunya sudah habis, ketua tim meminta kepada rekan-rekannya agar meminjamkan perlengkapannya pada Zhao Zeng. Kemunculan tim 7 di tempat umum cukup membuat kehebohan pada orang-orang yang melihatnya, dikarenakan memang tim 7 merupakan tim elit yang mana seluruh anggotanya merupakan seniman bela diri tingkat 12. Namun di saat mereka melihat ada 1 orang yang hanya tingkat 7, hal itu pun lantas membuat mereka sangatlah terkejut. Meskipun pada awalnya mereka mengira itu hanyalah ilusi, namun ternyata itu memanglah benar-benar nyata. Hingga pada akhirnya mereka hanya memperkirakan bahwa tingkat 7 itu hanyalah sekedar kuli panggul yang disewa oleh tim 7. Zhao Zeng, abaikan saja mereka. Aku yakin kau cukup kuat hingga mampu bergabung dengan tim 7, ucap ketua. Jangan khawatir ketua, aku tidak memikirkannya, jawab Zhao Zeng. Singkat cerita, di dalam pesawat, ketua tim lalu menjelaskan pada Zhao Zeng bahwa tim 7 itu sama seperti halnya tim SWAT yang memiliki tanggung jawab besar. Selama mereka masih berada di kawasan Burial area, maka mereka punya hak untuk ikut campur, dan di waktu bersamaan mereka juga bertanggung jawab mengendalikan hewan bermutasi skala besar, membubarkan mereka, dan mencegah mereka membentuk sarang. Ketua pun lalu memberikan alat komunikasi pada Zhao Zeng. Zhao Zeng yang melihat alat komunikasi tersebut, dirinya pun merasa bahwa ia tak pernah melihatnya di pasaran. Jadi ada kemungkinan alat komunikasi tersebut memanglah dibuat secara khusus. Tiba-tiba anggota tim lain memanggil ketua. Dari jendela, terlihat sedang terjadi sesuatu di depan, yaitu terlihat beberapa orang seniman bela diri yang sedang kesulitan dikarenakan harus menghadapi Warbone White Tiger tingkat 10. Monster itu seharusnya memanglah tidak ada di area tersebut, jadi wajar saja seniman bela diri tingkat rendah pasti tak akan mampu menghadapinya. Setelah mengkonfirmasi bahwa orang-orang itu memanglah sedang memerlukan bantuan, tim 7 pun mulai mempersiapkan perlengkapannya. Hei nak, lihatlah baik-baik, ucap Pak Tua di tim 7 pada Zhao Zeng.
Kemarilah kalian! Setelah memastikan orang-orang itu sudah berada di belakangnya, Pak tua itu pun lalu mulai menembaki Warbone White Tiger itu. Hanya saja, ternyata macan putih bermutasi tersebut tidaklah mengalami kerusakan yang berarti. Pak tua itu yang sangat terkejut karena serangannya tak mempan. Lalu datanglah Zhao Zeng yang telah menyusulnya. Zhao Zeng, apa kau mau mencoba melawan Warbone White Tiger itu? Tidak apa-apa jika kau tidak bisa mengalahkannya. Setidaknya kau akan bisa menjadi lebih baik lagi setelah ini, ucap ketua tim. Dan Zhao Zeng pun lalu mengatakan bahwa ia bersedia melawan monster tersebut. Ketua, bukankah itu terlalu berbahaya? Kalau dia tidak bisa melakukannya, maka dia tidak layak berada di tim kita. Aku akan pergi ke markas besar dan memberitahu agar memindahkannya. Aku, seorang ahli dalam otoritas tingkat A, direndahkan tidaklah bagus untukku. Akan kuperlihatkan pertunjukan yang bagus pada kalian, ucap Zhao Zeng yang lalu ia mulai melompat dan lalu memberikan tebasan. Monster belumlah mati, dirinya pun langsung melompat ke atasnya monster tersebut dan menggunakan tebasan gandanya, dirinya pun berhasil menghabisi macan putih bermutasi tersebut. Masalah selesai, ketua, ucap Zhao Zeng melaporkan keberhasilannya. Dan mereka pun sangatlah terkejut setelah mengetahui bahwa Zhao Zeng tidak hanya kuat, melainkan sangatlah kuat. Tim 7 yang mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Ketua tim lalu datang menghampiri Zhao Zeng untuk menyampaikan permintaan maafnya karena telah meremehkan kemampuannya. Dan dirinya juga mengatakan bahwa Zhao Zeng cukuplah kuat untuk berada di tim 7. Selain itu, rekan-rekan timnya yang lain pun juga turut mengucapkan ketakjubannya. Zhao Zeng yang saat ini masih berada di tingkat 7 saja kekuatannya sudah setara dengan tingkat 10. Apalagi kalau dia nanti mencapai tingkat 8 atau bahkan 10, maka kekuatannya nanti benar-benar tak akan bisa dibayangkan. Dan mulai saat ini juga, ketua tim memutuskan bahwa tim 7 akan senantiasa merawat Zhao Zeng, hingga Zhao Zeng nanti terus tumbuh menjadi lebih kuat. Singkat cerita, mereka telah tiba di area misi, yaitu teritori A201. Tempat tersebut merupakan area hutan yang dinamakan Hutan Shepherd. Dinamakan seperti itu dikarenakan ketua tim ketiga yang merupakan tim yang memeriksa tempat itu pertama kali berasal dari kota Shepherd. Jadi ia menamakan semua tempat yang dijelajahinya menggunakan nama Shepherd. Namun, pada akhirnya mereka merasakan ada sesuatu hal yang aneh di tempat tersebut. Berdasarkan catatan, tempat tersebut seharusnya merupakan wilayahnya kera. Tapi entah kenapa, tak satu pun dari mereka yang terlihat. Hingga saat salah satu di antara mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang bagus, tiba-tiba muncul sebuah serangan kejutan. Untung saja, si gendut menyadari serangan tersebut dan langsung maju untuk menangkisnya. Ternyata kawanan kera yang tadi mereka pertanyakan saat ini telah menyergap mereka semua. Mereka cuma sekelompok kera, serang! Perintah ketua yang lalu semua anggota tim 7 mulai menyerang sekelompok kera tersebut. Dengan pengalaman serta kerjasama mereka yang baik, ditambah lagi dengan tingkatan mereka yang sudah mencapai tingkat 12, mereka pun dapat dengan mudah mengendalikan keadaan dan mengusir kawanan kera tersebut. Dan Zhao Zeng juga menyadari bahwa timnya saat ini memanglah sangatlah bagus. Menghindari kejadian seperti sebelumnya terulang lagi, mereka pun mulai berhati-hati dalam melangkah dengan adanya satu orang yang bergerak sebagai mata-mata. Mereka pun kini dapat mengetahui bahwa di kota depan terdapat jejaknya Poison Zombie. Poison Zombie di kota tersebut merupakan zombie yang kuat dan berada di tingkat tinggi. Zhao Zeng yang bertanya pada ketua apakah akan menghadapi zombie tersebut. Ketua pun menjawab bahwa zombie itu lebih berbahaya dari hewan bermutasi tingkat 13. Jadi lebih baik lupakan saja dan memilih jalan lain. Dan mereka pun lalu juga mencatat keberadaan zombie berukuran 6 meter tersebut yang berada di area A201, yang mana hal itu belumlah ada di catatan sebelumnya, dan ketua juga menyuruh untuk memasukkan area tersebut sebagai zona merah. Secara mengejutkan, tiba-tiba si gendut datang dengan membawa sesuatu. Dirinya telah menemukan buah Purple Light, yang mana buah tersebut berkhasiat untuk meningkatkan kemampuan. Dan Zhao Zeng lalu sangat terkejut, dikarenakan si gendut menyuruh Zhao Zeng untuk memakannya.
dikarenakan menurutnya Zhao Zeng lebih membutuhkan dibandingkan dengan orang lain di tim 7. Buah ini pastinya berharga sangat banyak sekali kristal ungu. Sepertinya mereka benar-benar menganggapku sebagai saudara, pikir Zhao Zeng. Tiba-tiba, anggota tim lain juga melaporkan sesuatu kepada ketua. Dirinya melaporkan bahwa ia telah menemukan sebuah goa, dan kemungkinan juga itu merupakan sarangnya ular bermutasi. Ketua yang lalu hanya menjawab sepertinya ular itu akan sangat sulit dihadapi. Kenapa tidak kalian biarkan aku untuk melihatnya? Ucap Zhao Zeng mengajukan dirinya. Sesampainya di mulut gua, ketua mencoba mengingatkan Zhao Zeng bahwa ular bermutasi sangatlah sulit dihadapi dan akan terlalu berbahaya jika masuk ke dalam. Namun Zhao Zeng menjawab, "Tenang saja ketua, aku pernah tinggal di lembah ular piton selama sebulan, jadi aku sudah berpengalaman menghadapi ular." Dan rekan-rekannya yang mendengar Zhao Zeng pernah tinggal di lembah ular piton selama sebulan pun sangatlah terkejut. Saat ini, menggunakan mode tak terlihatnya, Zhao Zeng sudah memasuki goa tersebut. Setelah beberapa saat memasukinya, pada akhirnya dirinya menemui sang penunggu goa tersebut, yang ternyata itu adalah Dragon Snake, yang tingkatannya tidak mampu diketahui Zhao Zeng. Saking tinggi tingkatannya, bahkan keberadaan Zhao Zeng dalam mode tak terlihat pun mampu diketahui Dragon Snake tersebut. Ular yang marah pun mulai menyerang Zhao Zeng. Zhao Zeng yang mencoba menghindarinya, lalu menggunakan skill Flash Slash. Dirinya pun berhasil men-stun ular tersebut. Di mulut gua, rekan-rekan Zhao Zeng yang menunggu kini sangatlah takjub pada Zhao Zeng, dikarenakannya tingkat penjelajahan kini telah meningkat menjadi 60%. Jadi mereka akan terus menunggu Zhao Zeng dan lalu pulang bersama-sama. Namun tak selang lama kemudian, "Saudara, lari!" teriak Zhao Zeng sembari berlari keluar dari goa. Rekan-rekannya yang sangat terkejut pun lantas segera melarikan diri, dengan diikuti oleh Dragon Snake tersebut yang terus-menerus mengejar dan menyerang mereka. Dalam kepanikan mereka, karena terus-menerus dikejar oleh monster yang mereka tidak ketahui, mereka pun mencoba menanyakan Zhao Zeng monster macam apa yang telah ia ganggu. Namun, Zhao Zeng tidak mempedulikan pertanyaan tersebut dan terus saja berlari menjauhi tempat itu. Singkat cerita, pada akhirnya mereka berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di tempat yang aman. Ketua lalu bertanya kembali pada Zhao Zeng mengenai monster apa itu. Dan dengan device-nya, Zhao Zeng lalu menunjukkan bahwa itu adalah Dragon Snake dengan tingkatan yang tidak diketahui. Dan setelah mereka tahu monster apa itu, mereka pun kini memakluminya. Karena memang monster itu berada di kisaran tingkat 15. Jadi merupakan hal yang sangat beruntung mereka semua dapat melarikan diri dari monster tersebut. Dan selain itu, misi juga telah berhasil selesai tanpa terjadi hal buruk pada mereka. Dan dikarenakan misi telah berhasil, ketua juga lalu memberikan kesempatan pada Zhao Zeng untuk memberikan nama area tersebut. Dan Zhao Zeng lalu memilih memberikannya nama Dragon Snake Cave, supaya sekaligus nama tersebut dapat memperingatkan orang-orang lain yang sedang mencoba menjelajahinya. Tempat berpindah ke Burial Area. Terlihat sebuah pesawat kargo di atas sebuah gedung, yang mana juga sedang ada orang-orang yang sedang mengangkut barang-barang ke dalam pesawat tersebut. Namun di antara orang-orang itu, ada satu orang yang sedang memberitahukan kepada seseorang bahwa besok pagi pesawat akan terbang pukul 7.30 dan barangnya terdapat di pesawat kargo ke-6. Dan lawan bicaranya yang sudah terkopi oleh laporannya, lalu memuji pekerjaan anak buahnya itu. Dan setelah mematikannya, dirinya lalu meneruskan informasi tersebut ke orang lainnya lagi dan meminta agar membawakan benda tersebut entah bagaimanapun caranya. Keesokan paginya, tepat pada pukul 7.30, pesawat kargo sudah mulai lepas landas. Dengan cuaca pagi ini yang sangat bagus, kapten pilot pun merasa bahwa perjalanan kali ini akan lancar. Namun, mereka belumlah mengetahui bahwa telah ada orang yang tengah menargetkan barang yang sedang mereka bawa. "Hei, targetnya sudah muncul. Kuserahkan targetnya padamu, Liu Zilong. Jangan khawatir. Mereka tak akan bisa lari dariku," ucap Liu Zilong yang lalu terbang menggunakan jetpack-nya. Di dalam pesawat, kapten mulai mendapatkan laporan bahwa ada objek tak dikenal yang sedang mendekati pesawat. Dan pada saat mereka melihat ke arah luar jendela,
Lantas mereka pun merasa tenang dikarenakan ternyata itu hanyalah manusia dan bukanlah monster. Mereka bahkan melambaikan tangan serta mengucapkan salam kepada orang yang sedang terbang itu. Hingga tak selang lama kemudian, orang itu pun lalu mulai menyerang pesawat tersebut. Kapten pilot dan yang lainnya yang sangat tidak menyangka orang itu akan melakukan penyerangan pada pesawat. Pada akhirnya terjadi ledakan pada pesawat tersebut. Tempat lalu berpindah ke posisinya tim 7 yang sedang berburu. Zhao Zeng yang baru saja menghabisi monster Spike Armor cukup dengan sekali serang. Hal itu membuat rekan-rekannya Zhao Zeng mengatakan bahwa kemampuannya itu sangatlah gila. Tiba-tiba handphone ketua tim berdering. Ketua yang lalu mengangkatnya. Dirinya sontak menyuruh rekan-rekannya untuk segera menghentikan perburuan. Dikarenakan mereka menerima laporan bahwa pesawat kargo ke-6 telah diserang. Berhubung tim mereka berada di jarak yang terdekat dengan posisi kejadian, jadi markas pusat meminta mereka agar segera membantu. Apa yang mereka lakukan? Mereka bahkan tak bisa menahan hewan buas. Tidak, ini bukanlah hewan buas, melainkan manusia, jawab ketua. Pesawat kargo kini telah terbakar dan akan segera terjatuh. Liu Zilong lalu menghubungi ketuanya dan meminta padanya untuk mengurus pesawat tersebut, sedangkan dirinya sendiri akan pergi menghentikan tim 7. Rombongan tim 7 saat ini masih mencoba secepat mungkin mencapai lokasi kejadian. Zhao Zeng yang seorang diri menunggangi sepeda motor. Tiba-tiba dirinya menyadari dengan adanya seseorang di atasnya. Setelah melihat bahwa telah ada seseorang yang akan menyerang, sesegera mungkin Zhao Zeng menghindar dengan melompat dari motornya sembari memperingatkan teman-temannya yang lain. Namun, Zhao Zeng yang merasa dirinya tak akan mampu menghindari serangan tersebut. Ledakan pun terjadi diakibatkan serangan itu. Untungnya, Zhao Zeng mampu mengganti armor dengan cepat dari sistem. Karena jika tidak, serangan dengan penetrasi yang luar biasa itu sudah pasti akan menghabisinya. Di sisi rekan-rekan tim 7 yang lain, peringatan Zhao Zeng atas adanya serangan ternyata juga membuat mereka sempat mengantisipasinya. Hahaha, hadiahku ini tidak buruk kan? Ucap Liu Zilong, ya lalu dirinya pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Lebih baik, kalian tidak membiarkanku untuk mengetahui siapa kalian. Kalau tidak, ucap Zhao Zeng yang langsung menaruh dendam pada orang yang menyerangnya. Beberapa saat kemudian, pada akhirnya tim 7 sampai di lokasi jatuhnya pesawat. Namun kedatangan mereka itu sudah sangatlah terlambat. Dan mereka kini menyadari bahwa orang yang menyerang sebelumnya pasti hanya bertujuan untuk memperlambat tim 7. Sehingga para perampok itu dapat memiliki waktu untuk menghabisi serta menjarah barang-barang yang ada di dalam pesawat. Dan ketua tim lalu hanya bisa melapor pada markas besar bahwa pesawat kargo ke-6 telah dirampok sejak lebih dari setengah jam yang lalu. Terlihat raut wajah kecewa pada Zhao Zeng dikarenakan dirinya telah gagal menjalankan misi penyelamatan, dan si gendut lalu menasihati Zhao Zeng bahwa masalah seperti ini sering terjadi di Burial Area. Tidak selalu akan mampu menyelamatkan orang lain, jadi ia meminta Zhao Zeng untuk tak perlu memasukkannya ke hati. Ketua juga menambahkan bahwa memanglah begitu adanya. Kita hanya bisa berusaha melakukan yang terbaik, tapi karena misi juga telah selesai, ketua pun lalu mengajak semuanya untuk segera kembali pulang. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke gedung Haiyang. Zhao Zeng yang saat ini sedang merenungi apa yang telah terjadi padanya. Dirinya yang sudah banyak melewati pertarungan hidup dan mati, dan ia selalu bertaruh pada tebakan yang benar dan selamat dari kematian. Namun terkadang, dirinya juga tak berani bertaruh. Hal itu dikarenakan ia tak tahu apakah jika ia mati akan dapat hidup kembali seperti di dalam game atau tidak. Keesokan harinya, Zhao Zeng lalu menuju ke area 9. Saat ini dirinya benar-benar sedang membutuhkan armor yang cocok dengannya. Hingga di saat dirinya mendengar seseorang sedang mengumumkan bahwa pelelangan akan segera dimulai. Sembari berharap dirinya akan mendapatkan sesuatu yang bagus, ia pun lalu memasuki pelelangan tersebut. Namun, setelah beberapa barang yang telah dilelang, Zhao Zeng kini mulai bisa membandingkan nilai uang antara Burial Area dengan kota Titan. Di Burial Area, uang sejumlah 9 kristal ungu tingkat tinggi mungkin hanya cukup untuk membeli satu item. Sedangkan jika itu di kota Titan, uang segitu mungkin akan mampu untuk membeli semua item yang dilelangkan.
Lalu datanglah sebuah item pelelangan bernama Hatching Vine. Kegunaannya belum diketahui, hanya saja itu didapatkan dari sarang Fire Cloud Beast tingkat 12. Meskipun itu belumlah diketahui kegunaannya, namun Zhao Zeng merasa seperti pernah melihat hal itu sebelumnya. Hingga pada akhirnya dirinya pun mengingat bahwa hal itu pernah ia lihat ketika ia mencuri telur naga. Pada saat itu, ia melihat bahwa telur naga itu dikelilingi oleh tanaman-tanaman tersebut. Dan ia juga mengingat bahwa sebelumnya Beast King Union datang ke Boreal Area adalah untuk mencari Hatching Vine guna menetaskan telur naganya. Dan di penyimpanannya Zhao Zeng ada satu telur naga. Dirinya pun mulai membayangkan seandainya ia bisa menetaskan telur tersebut, maka kelak dirinya akan memiliki peliharaan terbang, dan itu akan terlihat sangatlah hebat. Dan pada akhirnya, Zhao Zeng pun menawar item tersebut dengan harga 2 kristal ungu tingkat menengah. Dikarenakan orang-orang tidaklah mengetahui fungsi tanaman tersebut, maka tidak ada orang lain yang mau menantang Zhao Zeng untuk menawarnya. Dan lalu hanya terjual 2 kristal ungu tingkat menengah kepada Zhao Zeng. Singkat cerita, di akhir sesi pelelangan, Zhao Zeng pun lalu segera membayar dan mengambil tanaman yang ia dapatkan. Namun tiba-tiba dirinya mendengar suara seseorang yang terlihat seperti seseorang yang bertanggung jawab atas semua barang yang dilelang. Hingga saat Zhao Zeng melihat bahwa pria itu sedang akan ke WC, Zhao Zeng pun segera mengikutinya. Dan lalu menggunakan daggernya, Zhao Zeng pun langsung mengancam pria itu sembari mengatakan bahwa ia ingin menanyakan beberapa hal. Sembari menunjukkan gambar di device-nya, Zhao Zeng bertanya mengenai siapa orang yang telah menjualnya. Dan ternyata itu adalah tanaman yang baru saja Zhao Zeng beli. Pria itu yang mengingat tanaman tersebut pun lalu mengatakan bahwa tanaman itu ia dapatkan dari seorang pria bertubuh pendek. Mereka lalu menuju keluar toko. Kini terlihat orang bertubuh pendek itu ternyata masih di depan toko pelelangan. Setelah mendapatkan jawabannya, Zhao Zeng pun lantas memberikan pria itu 1 kristal ungu. Zhao Zeng lalu mendatangi orang tersebut sembari berkata, "Saudara, apa kau bersedia memberitahukan di mana aku bisa menemukan ini?" Orang itu yang hanya memandang ke arah Zhao Zeng dan ke alat komunikasi satelitnya. "Alat komunikasi satelit? Kenapa kau seorang seniman bela diri tingkat 7 memilikinya? Aku mencurinya. Apa kau percaya?" Kau pasti cari mati karena mencuri benda itu di Boreal Area. Jadi, apa kau akan memberitahukanku di mana lokasinya? Kalau kau memberitahukanku apa kegunaannya, aku akan memberitahukanmu lokasinya. Bagaimana? Adil kan? Lokasinya ada di sarang Fire Cloud Beast. Aku akan menghabiskan beberapa waktu untuk menemukannya. Tunggu sebentar. Setidaknya, kau harus memberiku imbalan. Imbalannya adalah kau akan memiliki teman sepertiku. Konsekuensi, kalau kau tidak memberitahukannya, maka kau akan menjadi musuhku. Singkat cerita, berhubung saat ini Zhao Zeng sudah memiliki kekasih, lantas dirinya pun mengabarkan Si Han terlebih dahulu dikarenakan ia akan pergi sebentar untuk mencari Hatching Vine dan meminta Si Han untuk dapat menunggunya. Dan penasihat Qin yang masih bersikeras untuk mengajak Si Han makan bersama. Pada akhirnya Si Han memberitahukannya bahwa dirinya telah memiliki pacar. Pacar? Jangan bilang laki-laki yang waktu itu. Bukannya kau bilang dia itu cuma teman? Waktu itu, kami memang cuma teman. Penasihat Qin, terima kasih karena telah menjagaku selama ini. Dan hati penasihat Qin pun dalam seketika hancur karena mengetahui bukanlah dirinya yang menjadi pacarnya, melainkan malah si sampah itu. Di tempat lain, Zhao Zeng yang tiba-tiba bersin, dirinya hanya berpikir bahwa kemungkinan Si Han sedang merindukannya. Dan lalu meskipun dirinya berencana mencari Hatching Vine sendiri, namun dia juga tetap membelinya karena ia pikir beberapa tambahan mungkin tidaklah buruk. Tiba-tiba dirinya mendengar pembicaraan orang di dekatnya yang sedang membicarakan insiden pesawat kargo 6 sebelumnya, dan juga mengenai kabar bahwa Departemen Senjata telah mengumpulkan 11 orang ahli untuk membunuh seekor monster bermutasi tingkat 15. Zhao Zeng yang mendengar kabar mengenai monster bermutasi tingkat 15 itu, lalu berpikir kenapa dirinya yang juga dari Departemen Senjata tidak mendapatkan pemberitahuan tersebut. Oleh karena itu, dirinya pun segera menghubungi saudara Shen untuk menanyakan perkembangan penyelidikan insiden pesawat kargo ke-6.
Saudara Shen pun lalu menjawab bahwa dirinya akan mengurus masalah itu dan meminta Zhao Zeng untuk tidak cemas. Lalu Zhao Zeng menanyakan juga alasan kenapa ia tidak diberi kabar tentang perburuan monster bermutasi tingkat 15. Dan saudara Shen pun menjawab bahwa ia pikir tingkatan monster itu terlalu tinggi, jadi ia tak meminta Zhao Zeng untuk bergabung. Singkat cerita, setelah menaiki pesawat, pada akhirnya sampailah Zhao Zeng di area C152 untuk menemui Huyang dan mencari hatching vine bersama. Dirinya pun mengeluarkan si sapi untuk ia naiki menuju daerah Broken Canyon yang ada di area C152. Di tengah perjalanan, dirinya sempat dihadang oleh Red Armor Poison Scorpion tingkat 11. Namun tetap saja monster tingkat 11 itu tidaklah menjadi masalah bagi Zhao Zeng dan dirinya dapat dengan mudah mengalahkannya. Mendapatkan kristal ungu, dan selain itu dirinya juga mengambil racun kalajengking yang akan ia uji coba nanti untuk melawan monster lain. Dikarenakan aksi Zhao Zeng mengalahkan kalajengking tadi, ternyata telah menarik perhatian kalajengking yang lain untuk menyerang. Namun dikarenakan Zhao Zeng sedang terburu-buru, dirinya pun lantas memasuki mode tak terlihat dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Di Broken Canyon, sudah ada Huyang yang sedang terheran-heran karena sebelumnya Zhao Zeng telah terlihat, namun tiba-tiba malah menghilang. Hingga saat ia akan mengambil makanannya, dirinya pun baru tersadar bahwa makanannya juga menghilang. "Hei, apa kau mencari ini?" ucap Zhao Zeng yang ternyata telah mengambil kantong makanannya Huyang. Singkat cerita, Huyang yang lalu membawa Zhao Zeng ke sarang Fire Cloud Beast. Sebelum memulai perburuan, Huyang menawarkan suatu pertukaran pada Zhao Zeng, yang mana jika Zhao Zeng bersedia memberitahukan kegunaan dari hatching vine, maka ia akan bersedia menjadi umpan untuk memancing beberapa Fire Cloud Beast di depan. Zhao Zeng pun mengatakan, "Kau juga tahu kalau ini disebut hatching vine, kan?" "Iya, lalu kenapa?" "Perhatikan saja namanya. Kenapa kau tidak mengerti juga?" "Ya, jadi kegunaannya itu untuk menetaskan telur hewan buas," ucap Huyang yang pada akhirnya mengetahui kegunaan tanaman tersebut. Meskipun dirinya cukup kecewa karena ia pikir itu adalah benda yang bagus. Berdasarkan perjanjian, meskipun kecewa dirinya tetap akan menepati janjinya dengan mempersiapkan pistol. Dirinya lalu pergi untuk menarik perhatian Fire Cloud Beast sembari mengatakan pada Zhao Zeng untuk menyelesaikan urusannya dengan cepat. "Hei, lihat kemari, bajingan!" teriak Huyang memanggil para monster. Monster-monster yang merasa terganggu pun lalu mulai mengejarnya. "Hei, cepat! Aku tak bisa bertahan lama!" Kencang juga larinya," ucap Zhao Zeng yang lalu dirinya segera menuju ke sarang tempat telur monster berada dan lalu mengambil semua hatching vine di sekitar telur. Hatching vine kini telah diambil semua dan masih tersisa 3 telur yang lalu juga ia simpan ke dalam inventorinya. Capeknya. Apa kau sudah mendapatkan hatching vine itu?" "Kau lupa memancing 1 ekor. Aku belum sempat menggali. Mereka malah sudah kembali," jawab Zhao Zeng menipu Huyang dengan mengatakan bahwa ia belum selesai. Huyang pun lantas marah-marah karena apa yang telah dilakukan Zhao Zeng di saat ia dikejar-kejar para monster. Namun melihat Fire Cloud Beast yang kini terlihat menjadi sangat marah, dirinya pun lalu bertanya mengenai apa yang Zhao Zeng lakukan pada sarang mereka. Dan Zhao Zeng menjawab bahwa dirinya tak sengaja menghancurkan telurnya. Zhao Zeng pun lalu mengajak Huyang untuk membabat habis semua sarang di tempat itu. Dan Huyang pun lalu segera bergerak lagi sembari mengatakan bahwa ia menyesal telah menjadi temannya Zhao Zeng dan memperingatkannya bahwa ini adalah yang terakhir. "Kali ini aku tidak bisa menggunakan pistol. Kalau aku memancing mereka semua, maka aku akan mati." "Hei, kemarilah bajingan!" panggil Huyang yang mulai menarik perhatian mereka dan lalu mengejarnya lagi. Seperti yang kuduga, aku hanya bisa berlari lagi. Sialan!" keluh Huyang sembari terus melarikan diri. Sedangkan Zhao Zeng hanyalah tertawa melihatnya sembari mengatakan, "Aku akan selalu mengingat pengorbananmu ini." Beberapa saat kemudian, setelah Zhao Zeng menjarah semua sarang dan juga telur-telurnya, hal itu membuat Fire Cloud Beast menjadi semakin marah. Huyang yang mengetahui bahwa pasti Zhao Zeng merusak telur mereka lagi,
Namun kali ini Zhao Zeng mengatakan yang penting dirinya telah berhasil mendapatkan hatching vine-nya. Hui Yang masih berpikir bahwa Zhao Zeng itu gila, tapi Zhao Zeng juga menambahkan bahwa tadi masih ada sisa waktu. Jadi ia melakukan penelitian dengan mengambil beberapa telur, dan Hui Yang pun semakin pucat dan meneriakinya bahwa Zhao Zeng benar-benar bajingan gila. Hatching vine telah didapatkan. Hui Yang pun mengajak Zhao Zeng untuk segera pergi dari tempat itu. Namun ternyata Zhao Zeng menolaknya, dikarenakan menurutnya sudah terlanjur sampai di tempat itu, jadi lebih baik berlatih terlebih dahulu di tempat tersebut. Mendengar hal itu, Hui Yang pun menolaknya, dikarenakan Fire Cloud Beast merupakan monster tingkat 12. Bagaimana bisa berlatih sedangkan mengalahkan mereka saja mereka tak akan sanggup. Kini, gantian Zhao Zeng yang mengajaknya bertaruh. Jika ia bisa mengalahkan satu ekor monsternya, maka Hui Yang harus bersedia memancing monster-monsternya lagi. Dan kalau gagal, maka Hui Yang berhak memerintahkan apapun pada Zhao Zeng. Hui Yang masih tak percaya Zhao Zeng mampu, lalu hanya mengatakan untuk jangan menyalahkan dirinya jika sampai mati. Zhao Zeng pun lalu melompat ke salah satu monster, menggunakan skill Flash Dash. Dirinya pun berhasil mengelak sembari memberikan serangan yang lalu membuat monster itu terkena efek stun. Dan tebasan dari Zhao Zeng pun membuat monster itu terjatuh ke permukaan. Apa yang terjadi? Monster itu tumbang hanya dalam sekali serangan. Monster itu belumlah mati, dan Zhao Zeng pun lalu menguji coba racun Red Scorpion yang ia kumpulkan sebelumnya pada monster tersebut. Hingga dalam waktu sekejap, monster itu pun langsung mati. Hanya saja ternyata metode membunuh dengan cara seperti itu tidaklah diakui oleh sistem dan tidak memberikan XP kepadanya. Berdasarkan perjanjian, jika Zhao Zeng berhasil mengalahkan satu monster, maka Hui Yang pun harus bersedia menjadi umpan lagi. Setelah beberapa saat berburu, mereka tak menyadari bahwa sedang ada orang yang sedang mengawasi mereka. Orang itu bertanya pada ketuanya, kenapa mereka berdua sampai mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan tanaman. Dan ketuanya pun hanya menjawab, karena kebetulan mereka juga harus melewatinya. Jadi ia mengajak anak buahnya untuk datang langsung dan melihatnya. Di sisi lain, alat komunikasi satelit Zhao Zeng tiba-tiba memberikan peringatan bahwa sedang ada beberapa orang yang mendekat. Zhao Zeng yang menyadari kedatangan mereka, lantas meminta Hui Yang untuk segera menyelesaikan para monster dan segera kembali dikarenakan ada beberapa orang yang sedang datang mendekat. Kini Zhao Zeng dan Hui Yang telah bersiap diri menyambut kedatangan mereka. Orang-orang itu yang terheran-heran melihat ada seorang tingkat 12 dan yang seorangnya lagi hanya tingkat 7 sedang berada di tempat itu. Ketuanya pun mengatakan bahwa mereka berdua pastilah bukan orang yang biasa-biasa saja. Selain itu melawan mereka bukanlah suatu keuntungan. "Hei, apa yang kita lakukan? Melawan mereka?" tanya Hui Yang. "Tenanglah. Untuk saat ini, mereka tidaklah memiliki niat jahat. Halo kalian berdua, perkenalkan, aku Ding Dong, dan kami tidak memiliki niat yang jahat. Jadi, kenapa kalian semua mencariku?" jawab Zhao Zeng sembari mengeluarkan aura membunuh yang sangatlah kuat. Orang-orang itu pun sangat terkejut dengan aura membunuhnya Zhao Zeng, dan mereka pun merasa bersyukur karena telah tidak bertindak gegabah. "Aku hanya sekedar ingin bertanya, apa kalian tertarik untuk berburu di area C157? Black Claw N tingkat 13. Dengan penawaran orang itu untuk berburu monster tingkat 13 pun lantas membuat Zhao Zeng tertarik, sedangkan Hui Yang, dirinya hanya mendadak pucat setelah mendengar bahwa monsternya berada di tingkat 13. Ding Dong menjelaskan bahwa Black Claw N tingkat 13 dapat menghasilkan kristal tingkat atas, jadi dirinya meminta Zhao Zeng dan Hui Yang untuk memancingnya, sedangkan orang-orangnya Ding Dong yang akan menghabisinya. "Sepertinya kau akan menjadi umpan lagi," ucap Zhao Zeng pada Hui Yang yang lalu diresponnya dengan mengacungkan jari tengahnya pada Zhao Zeng. Ding Dong pun memperingatkan mereka supaya hanya memancing satu monster saja, karena jika tidak maka mereka tak akan sanggup untuk membunuhnya. Singkat cerita, Zhao Zeng dan Hui Yang yang pergi memancing Black Claw N kini telah kembali sembari membawa satu ekor monster itu di belakangnya. "Mereka kembali, bersiap bertarung," ucap Ding Dong yang semua anak buahnya pun lalu turun
untuk menghadapi monster tersebut. Mereka semua pun lalu mulai menyerang. Hingga di saat salah satu dari mereka terkena serangannya monster semut itu, Zhao Zeng pun lalu memutuskan untuk turut membantu. Dan sebuah tikaman dari Zhao Zeng pun langsung membuat monster tersebut terkena efek stun. Monster kini sedang berada dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak mampu bergerak. Huyang yang sangat terkejut dikarenakan lagi-lagi Zhao Zeng menggunakan skill itu. "Hei, apa yang kalian tunggu? Cepat serang!" Perintah Zhao Zeng, yang lalu perintahnya dilanjutkan Ding Dong dengan menggerakkan semua anak buahnya. Beberapa waktu pun berlalu. Pada malam harinya, mereka semua memilih bermalam di tempat itu dengan membuat api unggun sembari memasak daging Black Claw Ant. Ding Dong yang menawarkan daging tersebut pada Zhao Zeng. Pada awalnya Zhao Zeng merasa geli untuk memakannya, meskipun sebenarnya baunya enak. Dan setelah memakannya, ternyata daging semut itu memanglah sangatlah enak. Dan Ding Dong pun hanya tertawa melihat ekspresinya Zhao Zeng dikarenakan dirinya juga seperti itu di saat pertama kali memakannya. Malam mereka pun dihabiskan dengan obrolan yang membicarakan kekaguman mereka atas kemampuannya Zhao Zeng. Hingga di saat malam sudah semakin larut, Ding Dong pun mengajak Zhao Zeng untuk berbicara empat mata. Di luar, Ding Dong lalu bertanya pada Zhao Zeng apa mungkin kemampuan stunnya itu juga bisa digunakan pada manusia. "Apa kau mau mencobanya?" Jawab Zhao Zeng, yang lalu langsung memukul tengkuknya Ding Dong, hingga dirinya juga terkena efek stun dan tak sadarkan diri. Beberapa saat pun berlalu. "Hei, apa kau sudah bangun?" "Kak, kau... Gila. Bagaimana caranya ia melakukan itu? Kalau saat pingsan tadi dia berniat membunuhku, aku tidak akan bisa apa-apa," pikir Ding Dong. "Apa efeknya bagus? Katakan, apa yang harus kulakukan selanjutnya?" 3 hari pun berlalu. Tempat berpindah ke Bandara Burial Area. "Terima kasih atas bantuanmu selama beberapa hari ini. Kita akan berpisah di sini. Terima kasih, Zhao Zeng," ucap Ding Dong kepada Zhao Zeng, yang lalu dirinya mengucapkan salam perpisahan juga padanya. Huyang yang merasakan ada sesuatu yang aneh lalu menanyakan Zhao Zeng hal apa yang disembunyikan antara dia dengan Ding Dong. Zhao Zeng pun menjawab bahwa ia telah melakukan sesuatu untuk dia. Huyang pun lantas penasaran, dikarenakan ia tahu bahwa Ding Dong itu bukanlah sekedar orang biasa. Dan ternyata Zhao Zeng juga sebenarnya sudah tahu. Dia tahu bahwa Ding Dong adalah ketua tim 13 Bright Shadow. Oleh karena itu, ia bersedia berjanji padanya. Selain itu, karena latar belakangnya yang tidak biasa, maka akan lebih baik jika Zhao Zeng memiliki jalinan kerjasama dengannya. Dan Zhao Zeng pun lalu pergi sembari memuji kerja bagusnya Huyang selama beberapa hari ini. Dan dirinya juga mempersilahkan Huyang untuk menghubunginya jika memerlukan bantuan. Singkat cerita, setibanya di rumah, Zhao Zeng pun langsung mandi. Akhirnya aku bisa mandi. Aku penasaran, apa ya yang sedang dilakukan si Han? Ayo bangun. Selesaikan dulu hal yang terpenting, ucap Zhao Zeng sembari mengecek isi di dalam penyimpanannya. Keesokan harinya, Zhao Zeng lalu menuju gudang dari gedung Haiyan yang telah lama terbengkalai dan biasanya tidak akan ada orang yang memasukinya. Di dalam gudang itu, dirinya berencana mengerami telur naga. Setelah beberapa saat mengatur telurnya, pada akhirnya dirinya selesai meletakkan telurnya itu pada hatching vine. Dan yang tersisa, kini dirinya hanya bisa berharap telur itu benar-benar akan mampu menetas. Selain itu, untuk rencana selanjutnya, meskipun levelnya sudah banyak meningkat, namun tingkatannya sudah lama tertahan di tingkat 7. Jadi dirinya pun berencana untuk segera meningkatkannya. Di pusat pelatihan seniman bela diri, ternyata di sana juga ada si Han yang sedang menemani penasihat Qin menyerahkan monster untuk pelatihan. Dan setelah penasihat Qin menyelesaikan urusannya, dirinya pun juga akan menyelesaikan urusannya dengan si Han. "Si Han, kau sudah sangat sering menolakku. Hari ini kau harus menghargaiku." "Penasihat Qin, aku kan sudah bilang kalau aku, memangnya kenapa kalau kau punya pacar?" "Ding Xian, kau janganlah sombong. Aku cuma mau mendekatimu, tapi kau malah mengecewakanku." "Penasihat Qin, kau, ketua klan, sudah kubilang kan dari dulu, jangan buang-buang waktu, gunakan saja kekerasan."
Baiklah, tapi sekarang masihlah belum terlambat. Uji coba kekerasan pada Shihan pun lantas membuat petugas di sana mencoba menghentikan penasihat Qin. Namun yang terjadi, petugas itu lalu hanya mendapatkan ancaman, karena bahkan manajer tempat itu saja menghormatinya. Jadi penasihat Qin meminta petugas itu untuk mengingat statusnya. "Ayo, ikut denganku," ucap penasihat Qin sembari menarik paksa Shihan. Di waktu yang sama, salah satu tempat pelatihan juga terbuka, yang ternyata itu adalah Zhao Zeng yang juga telah berhasil meningkatkan tingkatannya menjadi tingkat 8. Namun di saat Zhao Zeng melihat ke arah depan, dirinya melihat kekasihnya yang saat ini sedang ditarik paksa oleh penasihat Qin. Dirinya pun lantas melompat begitu saja. "Hei, singkirkan tangan kotormu itu!" dari dirinya.